Mari kita lipat tangan dan tutup mata. Ayo Tasya, tutup matanya. Kita mau berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami bisa beribadah bersama dengan keluarga. Tuhan, Engkau sendiri yang berkati, mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayo semuanya kita berdiri dan menyanyikan lagu Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus在我的家庭中，快乐快乐呀，快乐快乐呀，快乐快乐呀。耶稣在我的家庭中。Lagi ya. जब यीशु मेरे घर में है, खुशी खुशी है, खुशी खुशी है, खुशी खुशी है. जब यीशु मेरे घर में है, खुशी खुशी है, खुशी खुशी है. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home. Happy, happy home. Wah, senang sekali ya kita bisa memuji Tuhan. Iya, senang sekali nih. Tapi ada yang cemberut. Iya, kamu sih nggak pagi. Pasti karena tadi pagi nggak berbagi nugget. Wah, tenang-tenang. Nanti kita goreng lagi nuggetnya. Oke. Tapi kita harus berbagi ya nanti ya. Nah, kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu. Satu pujian, kasih. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong bukalah hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.
Mari kita membuka Alkitab kita dan membaca Kisah Para Rasul 4 ayatnya yang ke-32 sampai 37. Cara hidup jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaan itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa, dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dan Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Demikian firman Tuhan. Teman-teman, kalau misalnya kita punya 5 nugget, diminta 1, boleh nggak? Boleh. Kenapa kok boleh? Soalnya masih banyak. Oke, kalau misalnya nuggetnya ada 3, terus diminta 1, boleh nggak? Boleh, karena masih ada satu lagi. Oke, kalau misalnya nuggetnya 1, terus diminta, boleh nggak? Ternyata berbagi itu susah ya, kalau kita hanya punya sedikit. Walaupun itu susah, berbagi adalah bagian dari kasih yang harus dilakukan dari anak-anak hingga dewasa. Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya untuk tetap tinggal di Yerusalem untuk menantikan janji pencurahan Roh Kudus. Mereka bersama-sama tinggal seperti keluarga, maka mereka menjadi seperti keluarga yang diikat dalam kebersamaan. Mereka bersama sehati, sepikir, dan sejiwa dalam persekutuan pelayanan dan doa. Mereka dengan rela untuk saling menolong, menopang satu sama yang lain. Nah, dalam bacaan yang tadi kita sudah baca, kita mendengarkan kisah dari Bapak Yusuf atau yang juga disebut dengan Bapak Barnabas. Ia dengan rela hati menjual tanah miliknya. Kemudian hasilnya ia bagikan kepada murid-murid Yesus dan juga pada orang lain. Tentunya saat ia berbagi, ia tidak memikirkan apa yang akan ia dapatkan, apa balasan yang akan ia dapatkan ketika ia berbagi, tetapi ia melakukannya atas dasar kasih. Kita juga bisa meneladani sikap dari Bapak Barnabas. Saat kita berbagi, kita juga harus berpikir, bukan apa yang kita dapatkan, melainkan kita ingin berbagi kasih, karena Yesus telah mengajarkan pada kita untuk berbagi kasih dan menjadi berkat bagi orang lain. Jangan berpikir apa yang kita bisa dapatkan saat kita berbagi, tetapi apa yang kita bisa bagikan untuk menolong orang lain. Adik-adik bisa berbagi apa? Kita kan masih SD, belum bisa berbagi. Yang kita bisa dapat lakukan adalah ada satu hal yang sama-sama kita miliki tanpa memandang usia kita, yaitu waktu. Kita bisa berbagi waktu dengan orang-orang yang ada di rumah kita. Aktivitas yang bisa dilakukan contohnya membantu membersihkan rumah, membantu untuk merapikan barang-barang, atau menemani adik kita bermain. Dengan kita berbagi waktu, kita akan lebih baik daripada hanya rebahan saja di rumah. Karena sekarang kita lagi di rumah, nah teman-teman bisa berbagi senyuman dan keramahan. Bisa mulai dari orang di rumah, misal adik, kakak, papa, mama, atau mungkin opa, oma. Atau mungkin bisa tetangga sebelah, nyapa, ataupun orang-orang yang bekerja di sekitar perumahan. Nah, kita bisa berbagi senyum dan keramahan. Teman-teman yang masih bingung, ini ada beberapa contoh bagaimana kita bisa berbagi kasih, senyum, dan keramahan. Teman-teman bisa bermain bersama dengan siapa saja, mau sama kakak, adik, bahkan yang lebih tua atau yang lebih muda.
Berbagi makanan pun juga bisa. Menolong orang di sekitar kita, misal ada teman yang jatuh, kita tolong. Bantu mama masak atau bersih-bersih rumah. Bantu papa cuci mobil, lipat baju, juga bisa. Ternyata kita juga pernah melakukan kegiatan di mana kita belajar untuk berbagi. Kita saling melayani. Saling membantu. Berbagi cerita. Berbagi keceriaan. Saling menghargai. Dan berbagi semangat. Semoga momen kebersamaan ini dapat kita rasakan kembali. Adik-adik ingatlah, jika kita berbagi, kita tidak akan pernah kekurangan. Dan lakukanlah dengan ketulusan, karena kasih. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami telah belajar firman-Mu. Tuhan, kiranya kami dapat menjadi anak-anak yang mau berbagi dan juga ingat selalu akan kasih-Mu. Ajarkanlah kami untuk dapat menjadi berkat dan terang bagi orang-orang di sekitar kami. Inilah doa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur.